hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Sejarah pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan fokus pendidikan yang berbeda. Nah, baik teman-teman, adapun periode yang pertama yaitu periode Makkah. Nah, di mana pendidikan Islam ini mulai setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Wahyu ini menekankan pentingnya membaca dan belajar. Nah, yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Pada fase ini, pendidikan lebih bersifat keagamaan dengan penekanan pada tauhid dan moral atau akhlak seperti itu. Dan adapun metode dan kurikulum yaitu di Makkah, Nabi Muhammad mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada pengikutnya karena jumlah penganut Islam masih sedikit dan ada ancaman dari kaum Quraisy. Nah, adapun tempat yang digunakan sebagai media pembelajaran pada saat itu, yang pertama yaitu ada rumah, masjid, dan tempat umum tanpa batasan formal seperti kelas. Kan biasanya kalau sekarang kita belajar kan ada kelasnya seperti itu. Nah, ini tanpa batasan formal seperti itu, tanpa batasan formal seperti kelas. Nah, adapun materi yang diajarkan pada saat itu yaitu ada 3. Ada pokok materi yaitu yang pertama pendidikan keagamaan, yang kedua pendidikan akhlak, yang ketiga pendidikan ilmiah. Nah, adapun pendidikan keagamaan ini yaitu mencangkup pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus yang kedua pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu yaitu seperti mengajarkan budi pekerti yang baik. Nah, adapun yang ketiga, yang terakhir yaitu pendidikan ilmiah. Nah, ini memperhatikan fenomena alam seperti bagian dari pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tantangan. Adapun proses pendidikan di Makkah mengalami banyak tantangan karena situasi sosial dan politik yang tidak mendukung. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya sering berada dalam ancaman, sehingga kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan maksimal. Yang kedua, yaitu periode Madinah. Nah, transformasi pendidikan setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam memasuki fase baru yang lebih terstruktur. Di sini, Nabi Muhammad SAW memulai membangun lembaga pendidikan yang lebih formal melalui seperti masjid yang digunakan sebagai tempat atau sebagai pusat kegiatan sosial dalam pembelajaran. Fokus pendidikan pada periode ini, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencangkup pendidikan sosial. Yang pertama, pendidikan sosial. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Yang ketiga, pengetahuan kemasyarakatan. Nah, adapun pendidikan sosial yaitu mengajarkan nilai-nilai sosial dan politik kepada umat. Pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini menyampaikan pentingnya kesehatan jasmani. Nah, yang ketiga, pengetahuan kemasyarakatan, yaitu mempersiapkan umat untuk berinteraksi dalam masyarakat. Nah, metode pengajaran. Adapun metode pengajaran di Madinah lebih terorganisir
dibandingkan dengan periode Mekah. Nah, Nabi Muhammad menggunakan berbagai kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Seringkali dengan cara langsung berhadapan dengan murid-muridnya. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan proses yang sangat dinamis dan adaptif terhadap kondisi sosial politik saat ini. Dari fase awal yang sederhana di Makkah hingga pembentukan sistem pendidikan yang lebih terstruktur di Madinah, pendidikan selama masa kenabian berfokus pada pengembangan akidah, akhlak, serta pengetahuan sosial. Hal ini tidak hanya membentuk karakter umat Islam, tetapi juga memberikan dasar bagi perkembangan pendidikan Islam di masa-masa selanjutnya.